Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laina Alamiri. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari evaluasi pembelajaran. Nah, secara harfiah itu evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yaitu yang artinya penaksiran atau penilaian. Nah, sedangkan beberapa menurut para ahli, yaitu menurut suplemen DKK, menurut mereka evaluasi itu memproses, menggambarkan, menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Nah, selanjutnya menurut Kumano, yaitu evaluasi penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui asesmen. Nah, setelah itu pengertian dari pembelajaran sendiri yang dimaksud yaitu untuk menghasilkan belajar. Situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terhadap dalam setiap peristiwa pembelajaran. Nah, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Arfa Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa Lubis dari semester 5 unit 2. Nah, saya akan melanjutkan dari presentasi kami. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen tes. Untuk mengumpulkan data penelitian tentang hasil belajar atau prestasi belajar bisa dilakukan memakai instrumen tes. Tes juga dapat diartikan berupa sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada seseorang untuk diberi respon atau dijawab. Sedangkan pengukuran mempunyai pengertian lebih luas lagi bila dibandingkan dengan tes. Adapun evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan informasi guna membuat sebuah penilaian terhadap sesuatu yang dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian macam-macam bentuk tes. Yang pertama itu ada tes objektif, merupakan tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta tes. Kemudian jawaban atau respon sudah disediakan oleh penyusun butir soal. Peserta tes hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Dengan demikian, pemeriksaan atau penskoran jawaban atau respon peserta tes sepenuhnya dilakukan secara objektif oleh korektor. Tes objektif mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama itu lebih representatif, memiliki isi dan luas bahan. Kemudian lebih mudah dan cepat pemeriksaannya atau penskorannya. Kemudian penskoran dapat diserahkan pada orang lain. Kemudian yang kedua ada tes subjektif. Tes subjektif berbentuk esai atau uraian. Tes esai merupakan bentuk tes yang jawabannya berupa uraian kalimat yang relatif panjang. Tes bentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafia Tunisa akan melanjutkan pembahasan mengenai instrumen non-tes. Nah, dalam penilaian hasil belajar biasanya sering digunakan bentuk tes ya, tapi tidak selamanya menggunakan itu. Ada juga yang menggunakan bentuk non-tes. Nah, pada umumnya bentuk non-tes ini dia digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik itu dari segi ranah sikap ataupun afektif dan juga dari segi ranah keterampilan atau psikomotorik. Dalam pengembangan instrumen non-tes ini diperlukan beberapa langkah. Yang pertama itu harus merencanakan dan menentukan jenis instrumen yang akan digunakan. Contohnya seperti kita ingin menggunakan jenis penelitiannya observasi ya. Jadi instrumen yang kita sediakan itu adalah lembar observasi. Yang kedua itu harus membuat kisi-kisi, menyusun butir instrumen dan penilaiannya, serta analisis kualitas instrumen dan juga melakukan revisi dan menyusun kembali item instrumen. Kemudian ada macam-macam bentuk non-tes ya. Ada yang pertama itu kuesioner. Pasti teman-teman sering dengar kuesioner itu karena kita sering mengisinya saat menilai di siakat kan. Kuesioner ini sering disebut juga dengan angket. Jadi kuesioner ini dia berisi daftar pertanyaan yang harus diisi oleh
responden. Ditinjau dari cara menjawabnya, kuesioner ini dia terbagi kepada 3 ya. Yang pertama itu ada kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban sehingga pengisi dia hanya memberikan tanda pada jawaban yang sesuai. Contohnya seperti di siakat, karena disediakan itu kan nilai apa yang akan kita berikan terhadap dosen gitu. Yang kedua ada kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka ini dia pengisi dia bebas untuk mengemukakan pendapatnya, bagaimana dia menilai seseorang itu tadi, tidak terpatokan pada pilihan yang telah disediakan, tapi dia mengutarakan jawabannya sendiri. Yang ketiga ada daftar cocok atau checklist. Nah, daftar cocok atau checklist ini sederet pertanyaan di mana responden yang dievaluasi tinggal memberikan tanda centang pada jawaban yang dianggap sesuai. Berarti dia ini menggunakan tanda centang ya pada jawaban yang dianggap sesuai. Ada kelebihan dan kekurangan kuesioner. Kelebihannya sifatnya yang praktis, hemat waktu, tenaga dan juga biaya. Kelemahannya jawabannya sering tidak objektif, apalagi bila pertanyaan itu susah dimengerti, pasti akan menjawab dengan pura-pura tidak sesuai dengan yang kita harapkan karena soalnya tadi susah dimengerti ya. Yang kedua itu ada wawancara, bentuk tesnya dan tesnya. Wawancara ini disebut juga dengan interview. Jadi wawancara ini adalah salah satu bentuk penilaian non-tes yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan, secara sepihak, baik langsung maupun tidak langsung. Maksud langsung itu berarti langsung bertatap muka. Kalau misalkan tidak langsung, berarti dia memberikan sederet pertanyaan kepada narasumbernya tanpa dia hadir di tempat itu. Ada 2 jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terpimpin atau terstruktur, yaitu kegiatan wawancara yang pertanyaannya dan jawabannya sudah disiapkan oleh pihak pewawancara terlebih dahulu. Responden hanya tinggal memilih jawaban yang diperkirakan sesuai. Yang kedua ada wawancara tak terpimpin atau wawancara bebas. Jadi di sini si narasumber ini dia bebas untuk mengemukakan pendapat dia. Misalkan dia pewawancara sudah memberikan satu pertanyaan. Si narasumber ini ataupun responden ini dia bebas untuk menjawab apa aja tanpa terpatokan pada jawaban yang telah disediakan. Yang ketiga ada pengamatan atau observasi. Pengamatan ini pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Berarti langsung dia amati dengan panca inderanya ya, penglihatannya. Observasi ini dia terbagi kepada 3. Ada observasi langsung, berarti dia langsung melihat tanpa adanya perantara yang lain. Yang kedua ada observasi dengan alat. Contohnya seperti ini, kita mengobservasi kuman ataupun bakteri, pasti menggunakan mikroskop kan, berarti menggunakan alat, tidak dilakukan secara langsung. Yang ketiga ada observasi partisipasi, yaitu pengamatan yang harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diamati. Berarti kita sendiri terjun langsung di tengah-tengah mereka. Kelebihan observasi ini, dengan adanya observasi perilaku objek dicatat dengan secara langsung ataupun segera ya, dan tidak berpedoman pada ingatan seseorang. Apa yang kita lihat itu yang langsung kita tuliskan. Kelemahannya itu ada pada pengamat itu sendiri, misalkan dia kurang cermat ataupun kurang teliti dan kurang konsentrasi, sehingga nanti akan bermasalah pada pengamatan yang sedang dia lakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.